Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, di video kali ini Konita ingin berbagi mungkin sedikit reminder untuk kita bersama, ataupun pencerahan, ataupun nasihat juga boleh. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah telah memberikan kita begitu banyak rahmat, begitu banyak rezeki dari yang bisa kita hitung sampai pada hal-hal yang luput dari mata kita. Begitu banyak kebesaran dan kuasa darinya yang bahkan kita lupa untuk bersyukur sesederhana bagaimana kita bisa untuk bangun di pagi hari ini. Kemudian juga sholawat beriring salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bagi teman-teman semua, pada video ini, reminder yang ingin Konita sampaikan adalah apakah pada hari ini atau hari kedepannya atau mungkin hari sebelumnya kita sudah melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, sudahkah dari setiap masalah yang kita hadapin ataupun kebahagiaan yang kita rasakan ataupun hajat yang tak kunjung dicapai untuk melibatkan Allah di dalamnya, sudah belum? Nah, sungguh kita sebagai manusia banyak impian-impian, capaian, target, hajat yang ingin kita kejar, ingin kita raih. Dan tentu dengan segala macam rintangan, tak terhindar dari yang namanya jatuh, tak terhindar dari yang namanya kecewa kepada manusia. Apakah kita sudah melibatkan Allah di dalamnya? Sungguh, kita adalah manusia lemah pada hakikatnya. Sehingga alangkah abai dan hinanya kita ketika memang Allah sudah jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Bahkan lupa bahwasannya memang hidup ini dan apa-apa yang ada di muka bumi ini memang hanya punyanya Allah. Jadi aku ingin menyampaikan sebuah pesan berharga dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, bahwasanya segala persoalan dalam hidup ini sesungguhnya tidak untuk menguji kekuatan fisik kita, tidak untuk menguji perbedaan kita, tetapi menguji seberapa besar kesungguhan kita dalam meminta pertolongan dari Allah. Betapa kecilnya kita di hadapan Allah, bahkan di hadapan berbagai persoalan yang kita hadapi di dunia ini. Saat menghadapi persoalan sebagai manusia, mungkin hanya mengandalkan ya aku harus berusaha sendiri. Kalau misalnya aku nggak berusaha, ya pasti nggak bakal berubah. Ya memang benar. Tapi sungguh lebih bermasalah apabila ketika kita berusaha tapi tidak melibatkan Allah di dalamnya. Kita melupakan bahwasannya Allah lah yang maha mengatur, maha andil di dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin ketika adanya musibah kita percaya bahwasannya ini adalah ujian dari Allah, tapi ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, ketika kita ingin mencapai suatu hajat, melupakan Allah, bagaimana mungkin kita lupa dan lalai darinya? Sebagai orang-orang yang beriman, tentu kita harus yakin bahwasannya usaha kita, doa-doa kita itu sepenuhnya kembali hanyalah kepada Allah. Ketika kita sudah berusaha, kemudian meminta juga kepada Allah, maka jalan terakhir adalah mengikhtiarkannya.
bertawakal kepada Allah. Apapun jawabannya nanti, apapun hasilnya nanti, ya itu memang terbaik dari Allah. Karena memang Allah sendiri sudah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya bisa jadi apa-apa yang kita sukai itu tidak baik kepada kita. Dan bisa jadi pula apa yang kita tidak sukai itulah yang terbaik buat kita. Mengapa ibadah yang kita lakukan sehari-hari itu kita lakukan berharap kepada Allah, tetapi kita lupa ketika memang kita diuji dengan sebuah masalah, kita diuji dengan hal, malah kita dijauhkan dengan target-target yang kita ingin capai, padahal kita sudah menyusun dengan sangat detail, tapi kita dijauhkan. Apakah malah kita menjauh darinya, atau bahkan menyalahkan Allah? Enggak, bukan itu jawaban itu. Maka Rasulullah SAW juga bersabda dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari aku pernah di belakang Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Jika engkau mau meminta, mintalah kepada Allah. Ketahuilah, apabila semua umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu. Akan tetapi, seandainya mereka pun berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu, maka tidaklah mereka dapat melakukan itu kecuali dengan apa yang Allah tetapkan. Pena-pena pencatat takdir telah diangkat, dalam lembaran catatan takdir telah kering. Hadis riwayat Tirmidzi. Lantas teman-teman semua, mari sama-sama kita mengintrospeksi diri. Mengingat kembali apakah sejauh kehidupan kita ini sudah melibatkan Allah di dalamnya, sudah menyerahkan seutuhnya urusan kita hanya kepada Allah. Sudahkah kita ketika memang lalai ataupun jauh darinya, ataupun kecewa bahkan dalam hidup ini, tapi kembali hanya kepadanya? Mari sama-sama kita mengingat kembali bagaimana kehidupan kita di dunia ini. Jangan sampai kita masuk kepada golongan orang-orang yang sombong, yang tak mau memohon pertolongan kepada Allah, bahkan hanya sebatas sholat 5 waktu yang pun kadang susah untuk dilakukan. Auzubillahiminzalik. Takutkah kita kepada Sang Maha Khalik, Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena tiada apapun di dunia ini, tiada sesuatu yang terjadi melainkan Allah lah Sang Pencipta skenario itu. Kita hanya bisa berikhtiar semampu kita. Allah tentu tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Jadi sudah sepantasnya kita serahkan segala sesuatu di kehidupan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian reminder dari komentar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan di setiap pengucapan. Lebih dan kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.